Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'du. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullahu tabaraka wa ta'ala. Di antara sebab utama dalam meraih rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya akan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan solusi baginya terhadap setiap masalah yang dihadapi. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezeki baginya dari arah yang tidak ia sangka-sangka. Demikian, bertakwa merupakan wasiat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak terkhusus bagi hamba-hambanya dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semata. Namun, wasiat tersebut mencakup umat-umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pula, menunjukkan kepada kita semua bahwasanya takwa itu memiliki keistimewaan. Takwa itu amatlah spesial, di antaranya dapat mendatangkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Yang kedua, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi ditahannya rezeki seorang hamba, ditahannya rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala, boleh jadi karena dosa dan maksiat yang ia lakukan. Oleh karenanya, beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan jalan keluar baginya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman mengkisahkan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Aku berkata kepada mereka, mohon ampunlah kepada Rabb kamu, karena sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezeki kepada kalian berupa hujan yang amat deras. Niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezeki kepada kalian berupa harta yang banyak, anak yang banyak. Niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan kepada kalian rezeki berupa kebun-kebun yang kalian makan darinya, berupa sungai-sungai yang kalian minum darinya. Yang ketiga, berbuat baik antar sesama. Berbuat baik atas apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita berupa nikmat yang begitu banyak, berupa keutamaan yang begitu melimpah, kita sadari ataupun tidak kita sadari. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik." Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah berbuat baik kepadamu. Allah berfirman, "In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha." Apabila kamu berbuat baik, maka sejatinya kamu telah berbuat baik kepada dirimu sendiri. Dan apabila kamu berbuat buruk, sejatinya pula kamu telah berbuat buruk kepada dirimu sendiri. Demikian, sebagaimana dikatakan, al-jaza'u min jinsil amal. Sesungguhnya, balasan itu tergantung amal perbuatan. Yang keempat, di antara sebab utama dalam meraih rezeki adalah memperbanyak sedekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasat shadaqatum min mal." Tidaklah sedekah itu mengurangi harta sedikit pun. Oleh karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma anfaqatum min syai'in fahuwa yuhlifu." Apapun yang kalian infakkan berupa harta kalian, maka sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala ialah yang akan mengganti harta tersebut. Yang kelima adalah memperbanyak atau memperbagus tali silaturahmi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Man ahabba an yubsata 'alaihi fi rizqi wa an yunsa'alahu fi athari falyasil rahimah." Barang siapa yang mau, yang suka Allah Subhanahu wa ta'ala perbanyak rezekinya, Allah Subhanahu wa ta'ala perpanjang umurnya, maka hendaklah dia mempererat tali silaturahmi. Yang kelima, di antara sebab utama mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, "Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Dan ketika Rabbmu memerintahkan kepadamu, ketika Rabbmu memberitahukan kepadamu, apabila kamu bersyukur, maka niscaya akan Allah Subhanahu wa ta'ala tambahkan nikmatnya, dan apabila kamu kufur, maka sungguh azabku amatlah sangat pedih. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah mengatakan, di antara bentuk azab Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Allah cabut nikmat yang Allah berikan kepadanya, di antaranya adalah rezekinya. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melakukan ketaatan kepadanya dan meninggalkan kemaksiatan kepadanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "I'malu ala Dawud syukra." Beramal solehlah kalian wahai keluarga Daud sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kalian. Oleh karenanya Abu Atahiyah rahimahullah mengatakan, "Idza kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asi tuzilun ni'am wa dawim 'alaiha bi syukril ilah fa syukrul ilah tuzilun niqam." Yuzilun niqam. Apabila kamu berada di suatu kenikmatan, maka jagalah nikmat tersebut, karena sesungguhnya maksiat itu dapat menghilangkan nikmat. Dan apabila
dan jagalah nikmat tersebut dengan senantiasa bersyukur kepada Allah. Fasyukurul ilahi yuzilun niqam, karena sungguhnya bersyukur kepada Allah dapat menghilangkan amarahnya. Ala kulli hal, ahibati fillah, yang paling terpenting bagi kita adalah untuk senantiasa merasa qanaah, merasa cukup terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Warda bima qasama rabbuk takun aghnan nas." Dan ridholah kamu terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu, maka niscaya kamu akan menjadi orang yang paling kaya. Karena rezeki, jamaah sekalian, ahibati fillah sekalian, rezeki tidak selalu berbicara tentang harta, materi. Rezeki itu juga bisa berupa teman-teman yang soleh. Rezeki berupa keluarga yang lengkap. Rezeki berupa kesehatan. Maka ini semua merupakan rezeki. Lebih di atas itu semua, keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Syekhul Islam rahimahullah taala mengatakan, al-barakatu al-khairul katsirut tsabit. Barakah itu adalah kebaikan yang banyak, yang selalu ada, yang selalu langgeng, yang selalu terus-menerus. Betapa banyak kita dapati orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan ia kelebihan harta, namun Allah uji dia dengan sakit-sakitan. Allah uji dia dengan teman yang tidak setia. Allah uji dia dengan tidak ada waktunya dia di keluarganya. Bahkan lebih dari itu, ya, Allah uji dia dengan pengeluaran dia yang banyak, menunjukkan bahwasannya hartanya tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa memberkahi harta kita, menjadikan kebaikan selalu ada, kebaikan selalu awet. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah, dan inspirasi Islami.